Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil media pembelajaran yang kami buat, yaitu media pembelajaran berbasis komik. Sebelum membahas cara membuat media pembelajaran berbasis komik, saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu media pembelajaran berbasis komik, kemudian fungsi-fungsinya, kemudian ada jenis-jenisnya, ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, pengertian dari media pembelajaran berbasis komik. Media pembelajaran berbasis komik dapat diartikan sebagai media pembelajaran yang dikemas dalam bentuk cerita bergambar yang dapat menambah kejelasan konsep-konsep dan dapat mengkonstruksi pengetahuan pada siswa. Komik merupakan suatu bentuk bacaan di mana peserta didik diharap mau membaca tanpa perasaan terpaksa atau harus dibujuk. Kelebihan dari bacaan yang berbentuk komik ini telah banyak dimanfaatkan oleh negara-negara maju sebagai alat untuk meningkatkan minat baca anak pada buku-buku pelajaran. Salah satu negara yang telah memanfaatkan komik sebagai salah satu pendukung keberhasilan pendidikannya adalah Jepang. Di negara ini, komik bukan merupakan benda asing yang digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Bahkan beberapa buku sekolah di Jepang diterbitkan dalam bentuk komik. Kenyataannya, komik menjadi media pembelajaran yang sangat efektif dan sangat diminati siswa dengan gambar dan cara bertuturnya yang lugas. Dalam Azhar Arsyad mengemukakan terdapat 4 fungsi media pembelajaran, khususnya komik sebagai media visual. Yang pertama, fungsi atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk konsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Kedua, fungsi afektif. Media visual terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Misalnya, informasi mengenai masalah sosial atau masalah perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, ada fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami informasi atau pesan yang tergandung dalam gambar. Yang keempat, ada fungsi kompensatoris. Media pembelajaran yang terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Rahma menjelaskan jenis-jenis dari komik. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komik. Ada banyak jenis komik yang biasa dibuat. Setiap jenis memiliki tujuan dan idealisasinya sendiri. Mengapa komik itu dibuat? Namun perbedaan jenis satu dan lainnya berguna juga untuk memberi banyak pilihan pada pembaca. Berikut adalah jenis-jenis komik yang bisa kita ketahui. Pertama ada komik strip, kedua ada komik buku, ketiga komik biografi dan ilmiah, keempat kelima komik edukasi, 6 komik wayang, 7 komik silat, 8 komik tahunan, 9 komik online. Kemudian untuk jenis komik yang kami buat adalah termasuk ke dalam jenis komik edukasi atau komik pendidikan, yang merupakan komik bertemakan tentang edukasi yang sifatnya informatif. Karena tujuan dibuat komik edukasi ini adalah memberitahu kepada yang lain tentang suatu pengetahuan. Seperti yang dibuat oleh kelompok kami, komik ini bertujuan untuk mengetahui tentang jenis flora dan fauna. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Wahyuni. Di sini saya menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan komik. Kelebihan dari media pembelajaran komik yaitu satu, dalam penyajiannya komik mempunyai sifat yang sederhana. Kedua, mempunyai unsur urutan cerita yang memuat informasi atau pesan yang besar, tetapi disajikan secara ringkas dan mudah dipahami.
Ketiga, dilengkapi dengan bahasa verbal yang biologis. Keempat, penggunaan bahasa verbal dan nonverbal mampu mempercepat pemahaman isi bacaan oleh pembaca. Pembaca akan terfokus pada alur ceritanya. Kelima, ekspresi yang divisualisasikan membuat pembaca terlihat secara emosional sehingga menyebabkan pembaca ingin terus membaca hingga selesai. Keenam, selain digunakan sebagai media pembelajaran, komik juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Selanjutnya yaitu kekurangan media pembelajaran komik, yaitu satu, kemudahan dalam membaca komik membuat orang malas membaca yang menyebabkan penolakan atas buku yang tidak bergambar. Yang kedua, banyak aksi-aksi yang menonjolkan adegan kekerasan atau tingkah laku yang berlebih. Ketiga, ditinjau dari segi bahasa, komik hanya menggunakan kata-kata yang tidak formal. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andreani dan Hizami. Baik, di sini saya akan membahas mengenai cara pembuatan dari media pembelajaran komik ini. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Dan yang kedua, kita harus menentukan alur cerita. Dan ketiga, menentukan tokoh yang sesuai dengan karakter tokoh. Dalam hal ini direncanakan ciri-ciri fisik dan non-fisik tokoh, termasuk latar belakang dan pakaian apa yang digunakan. Dan keempat, menentukan skenario yang di dalamnya terdapat langkah-langkah untuk membuat dan menyusun dialog dan merencanakan panel-panel cerita. Dan yang kelima, proses menggambar. Di dalam proses menggambar ini ada tiga cara. Yang pertama, menggunakan peralatan manual, dan yang kedua, menggunakan peralatan digital, dan yang ketiga, menggunakan kombinasi dari dua peralatan tersebut. Dan yang keenam adalah proses pencetakan setelah komik selesai. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ija. Oke, saya di sini akan melanjutkan dari penjelasan Kadia. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana kelompok kami membuat komik pembelajaran ini. Yang pertama, tadi pasti menentukan tema. Jadi tema yang kelompok kami angkat yaitu adalah berkaitan tentang alam dengan judul komik Flora. Flora itu apa? Flora dan fauna. Jadi judul komik kelompok kami yaitu keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Jadi komik ini bukan sebenarnya ditujukan untuk semua pembaca, tapi khususnya untuk siswa-siswi pelajaran IPS kelas 7. Dan yang kedua, menentukan alur cerita. Alur cerita pada komik kami menjelaskan tentang bagaimana siswa-siswi SMP dari sekolahnya mengadakan suatu kegiatan, yaitu berlibur atau mengadakan study tour ke kebun binatang atau di sini kita ambil ke Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi nanti di sana siswa-siswi ini belajar tentang bagaimana keunikan keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang ketiga tadi ada menentukan tokoh. Di sini kita ambil 3 tokoh utama. Yang pertama itu guru dan 2 tokoh lainnya yaitu sebagai siswanya. Yang keempat, menentukan skenario atau menyusun dialog. Nah, jadi saya di sini berperan sebagai penyusun dialognya. Kemudian yang kelima, ada proses menggambar. Nah, tadi ada 3 cara bagaimana proses menggambar sebuah komik pembelajaran. Kelompok kami menggunakan proses penggambaran digital, di mana kami menggunakan aplikasi Microsoft Word dengan berbagai langkah-langkah yang nanti kita jelaskan bagaimana kendala kelompok kami dalam mengerjakannya. Nah, yang keenam, proses pencetakan setelah komik selesai. Karena kita ini mata kuliah yang hanya memenuhi tugas mata kuliah gitu. Jadi komik yang kita buat tidak dicetak dan tidak disebarkan gitu. Tapi
tapi hanya kita publikasikan kepada teman sekelas. Nah, selanjutnya, apa sih kendala-kendala yang kita alami dalam pembuatan komik? Sebelumnya saya jelaskan dulu. Saya di sini Hijan Nusa Fitri sebagai pembuat dialog dan juga editor. Terus Kak Dea sebagai apa? Sebagai pembuat ilustrator. Bisa dijelasin nggak coba kendala apa sih yang kita temui nih dalam pembuatan komik? Baik, di sini kita membuat suatu ilustrasi atau ilustrator dalam membuat komik. Dan di dalam komik itu kami terdiri dari kayak misalnya tuh ada 10 episode. Dan 10 episode itu kami bagi-bagi menjadi berapa kelompok. Dan saya mendapat bagian di episode 11 sampai 14 kayaknya. Dan kendalanya itu mungkin dalam membuat suatu tokohnya, karena tokohnya itu kita membuat sendiri, tidak mengambil dari gambar orang lain atau tokoh dari kartun orang lain atau anime orang lain, tapi kita membuat sendiri tokoh tersebut dari ekspresinya, dari pakaiannya, dan dari kayak contohnya fisik tadi, tokoh utamanya ada guru dan siswa, dan guru itu harus memakai baju yang memang sesuai dengan guru, dan yang kedua memakai baju siswa yang sesuai dengan siswanya gitu, kan kayak sekolah, dan dia memakai baju seragam sekolah. Dan juga kendalanya itu mungkin dari jaringan, karena kita di situ kita harus mendownload terlebih dahulu untuk membuat suatu karakternya. Jadi kita download dulu di dalam aplikasi, yaitu aplikasi Word yang sudah ada bagian-bagiannya, dan kita membuatnya menjadi satu tokoh. Selanjutnya akan dijelaskan kendalanya oleh Kak Adit. Kurang lebihnya sama dalam pembuatan komik ini. Kendala yang paling sulit itu menyusun karakter dari komik tersebut. Kalau untuk mencari referensi gambar mungkin banyak ya, karena kita bisa cari melalui internet. Tapi kalau untuk menyusun karakter, kita menyusun manual, mukanya terpisah, anggota tubuhnya terpisah, matanya terpisah, yang sesuai dengan percakapan itu, ekspresinya gimana itu terpisah. Jadi kesulitan kendalanya itu di situ. Mungkin cukup ini saja penjelasan presentasi dari media pembelajaran yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.